Shalom, shalom, shalom. Barusan sudah lihat Bapak Ibu ya, tanah untuk pembangunan next gereja. Makasih Pak Bos. Doakan Bapak Ibu ya, tretanku ya. Shalom, shalom. Barusan ini full cup. Barusan saya sudah ngecek tanah untuk pembangunan gereja nextnya setelah pastori ini ya. Bantu doa ya saudara ya, dukungannya untuk pembangunan pastori gereja kami biar cepat selesai, karena nextnya ini akan membangun gereja lagi saudara di dalam sana. Jadi beda kampung gitu ya. Apanya Cong? Gereja itu Pak. Konstruksinya bagus enggak? Iya, meskipun konstruksinya bagus, tetapi lebih boros ke bangunan, bahan bangunannya tuh boros. Nah itu dia maksudku. Kalau misalnya untuk kayak gini, ini di atas bukit ini. Itu loh sana. Salam, selamat sore Bapak Ibu ya. Doakan kami lagi ngerumpiin tentang lahan pembangunan next gereja kami ya. Saya doakan ya. Bapak Ibu, tolong dong bantu-bantu di tap-tap layarnya. Dan di sebelah saya ini ada pastori gereja ya. Mungkin ada yang terberkati hari ini untuk pembangunan untuk pastori gereja kami ini saudara. Kita datang berjualan. Hah? Punya. Tak lambat bermulai. Kocang pada orang. Enggak. Nyai belum. Nah, ini doakan ya Bapak Ibu ya. Hah? Saya dari tadi barusan pulang ngecek untuk tanah pembangunan gereja nextnya. Baru ngecek lahan sudah disembur sama orang, padahal anak Tuhan loh. Padahal oten gitu, padahal oten. Oten KTP-nya doang. Oten KTP-nya doang, marah-marah. Di situ tidak ada gereja Kristennya. Yang di sebelah sudah ada gereja Kristen, nggak ada. Otennya nyembur. Oten nyembur. Kadang gini ya Bapak Ibu ya. Bingung juga sih saya gitu loh. Gereja Kristen nggak ada. Mau dibangun gereja Kristen, ngomel. Salam Bu Anis. Jadi agak ini ya. Agak berpikir saya nih. Amin, amin, Mister. Terima kasih Bapak Mister Petrus ya. Doakan Bapak Petrus ya buat teman-teman yang untuk bangun pastori gereja kami ini ya, kelihatanku ya. Seperti ini ya Ibu Anis. Inilah hasil dari Bapak Ibu dengarkan ini pembuatan batako yang ada di rumah saya udah diangkut dari beberapa waktu yang lalu ya. Belum terpasang semua. Inilah hasil dari batako yang dibuat oleh adik saya. Shalom, salve Bapak Rik Utama, salve. Nah, ini pembuatan batako yang di rumah saya. Jadi semuanya ini kalau udah selesai diangkut ke sini untuk membangun pastori gereja. Dari gereja ini juga. Oh, gereja ini dulu beli ya Bapak Ibu ya. Yang ini hasil pembuatan sendiri. Jadi kualitas batakonya lebih bagus. Nah, itulah gereja yang dibangun saudara ya. Puji Tuhan, ini gereja yang diberkati oleh Tuhan Yesus ya saudara ya. Tanpa proposal pembangunan gereja ini tretanku. Di bawah pelayanan Diana Madurese. Nah, seperti ini kampungnya. Ini kampung ya. Kampung dulunya sih ini paling ujung. Ternyata sekarang udah banyak rumah. Udah banyak rumah ini, baru ada rumah ini saudara ya, setelah ada gereja baru ada rumah. Dulu nggak ada. Nah, ini untuk membangun pastori gereja saudara ya. Nanti Bu Anis belum ada budget ke situ. Soalnya kalau ada berkat-berkat saat ini untuk
pembangunan pastori ini ya. Kalaupun selesai pastori ini, Bapak Ibu, saya mau membangun gereja lagi di kampung dalam lagi di sana. Ini pemandangannya Bu Anis John. Di kampung ini ya, nggak ada jalan aspal guys. Ada apa Jong? Cari botol. Kopi apa? Minyak bungkus cat minyak yang udah campur tin. Oh, aja segini yo. Oh. Indah Pak kalau dari pagi sampai sore. Kalau malam cicuit Pak. Cicuit bunyinya, bunyi aneh-aneh. Amin, 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 amin. Makasih salve Pak T, salve. Ini ya, kalau udah malam itu sunyi, senyap, hanya nyamuk, jangkrik-jangkrik, kodok-kodok, ular kobra yang ada. Salam, salam, salve Bapak Ibu. Shalom, shalom. Ya, ini bantu doakan dong Bapak Ibu. Ayo kita sekarang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat untuk pembangunan pastori gereja kami ini. Amin. Amin. Horas, horas. Mau lihat di godang, menjua-jua. Matur sekelangkong, matur nuwun. She. Amin. Aduh. Ini jalannya Bapak Ibu ya. Kayak gini jalannya. Amin. Apa nih? Apa nih? Ini mah. Nggak ada lagi mie, udah habis di sana. Salve matur sekelangkong. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin yang ngomongin saya. Shalom Bapak TV Laskar Kristus. Haleluya. Gimana apa kabarnya Pak Pen? Nang Pak Pen? Horas. Di sini, oh nggak ada Mama Tania. Mama Tania lagi pulang. Orang Nias di sini. Ya, salam. Salam Pak Pen. Salam, Bu. Satu kantong di mana Mama beli? Oh di itu di mobil. Di tengah. Ya di tengah. Ibu. Bu di corang. Paling belakang. Ini doakan ya Mas Broku. Siap. Puji Tuhan, luar biasa ya pembangunannya. Udah Mas hampir Bro. jadi. Ya. Amin. Mas Bro, dirimu kan ada di sini ya. Nggak jauh Ya, dengan ya. saya. Tahu Betul, nggak betul. sih? Saya di TikTok digosipin katanya saya ini bukan pendeta, saya gembala abal-abal katanya Mas Broku. Terus katanya juga saya membaptis orang tuh nggak ada surat menyuratnya. Terus saya nggak ada legalitasnya. Terus saya open donasi itu katanya bohong-bohong Mas Bro. Gimana itu tanggapanmu sebagai orang yang tinggal di Kalimantan? Ya. Ya, jadi saya kira seperti ini Bu Pen ya. Kita hidup selalu ajarkan. Kita hidup bukan apa kata orang, bukan apa berdasarkan kata orang, Kita hidup bukan dari perkataan orang lain, Ya, tapi melalui tapi kita firman hidup Tuhan. apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan tentu oleh cara kita sendiri kita hidup. Kan seperti itu ya. Jadi kita bersama dengan Tuhan, jadi kita tidak bersama dengan orang lain yang hanya bisa berkomentar tapi tidak kemudian mengambil bagian dalam pelayanan misi. Itu lagi ya memalukan. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau memang kemudian ada orang-orang yang berkata ilegal, ya kan nggak benar, ya saya kira ya cross check saja toh. Jadi kalau memang Anda ada di sekitar Kalbar, ya Anda bisa cross check, ya itu kan denominasinya apa bisa ditanya, kemudian orang-orang sekitar bisa ditanyakan gitu loh. Jadi nggak perlu buat gosip seperti itu ya. Jadi ini pun rencana ya, doakan teman-teman, nanti saya dengan Pak tersadarkan. Kemarin itu saya terlalu gimana ya, waktu sehingga kami tidak ingat kemarin. Rencana kami ke sana, kami sudah ke Entikong kemarin tuh. Saya dengan apa namanya itu teman kita dari Aceh itu, si Putra. Kemarin tuh saya lupa telepon Ibu Pendeta. Jadi rencana kemarin dia nanya di mana, saya bilang udah
Percuma kita telepon, nanti kapan-kapan baru kita telepon dia kalau kita sudah mau ke rencana ke Sanggau lagi, saya bilang dia. Awas ya kalau nggak ke Sanggau, ku tebar paku nanti di jalan tuh. dalam waktu dekat kami akan ini ke tempat ibu, bila perlu kami ke tempat ibu nanti. Kami coba nanti kita tanya. Nomor masih tetap kan Bu? Masih. Nanti saya chat ya nomor saya pribadi saya ya. Itu kan yang Mas Bro chat itu kan nomor di YouTube. Ada 2 kayaknya, yang di saya kan ada 2 kayaknya tuh. Oh, nah di inbox aja Mas Bro ya nanti. Siap. Nah, jadi kembali kepada persoalan, jadi tetap maju saja Ibu Pendeta. Apapun itu perkataan orang itu anggap saja angin berlalu. Toh juga tidak mengambil bagian, kecuali misalnya dia sudah ngambil bagian, ngasih 1.000 rupiah untuk pembangunan gereja. Lalu di mana ya uang saya kemarin tuh, masih mungkin kita maklumin. Ya kan, kita masih maklumin karena dia udah kasih, biarnya 1.000 rupiah. Tapi ini tidak. Kalau tidak kasih apa-apa, dia hanya tahu komentar. Saya pikir itu adalah angin berlalu saja, nggak usah dihiraukan. Yang penting itu kita tetap maju, kita laksanakan dan menjadi bagian kita. So, tetap semangat, jangan menyerah dan selalu mengucap syukur. Asik. Asik. Ya, saya bilang begini ya, Mas Bro ya. Saya bilang begini. Kalau di sini Mami, kita masih lama kan di sini? Masih. Soalnya saya gini, kalau di sini di Kalimantan, saya bilang kalau bohong-bohong di sini ini ada hukum adatnya, bukan seenak-enak kita ngomong. Saya bilang begitu. Wow, ngeri. Orang di sini nggak takut masuk ke penjara, tapi malu untuk kalau kena adat. Iya, betul sekali itu nggak gampang ya. Jadi kan ada beberapa yang viral juga itu ya. Tapi kan setelah sudah diusut, dicari tahu yang memang benar kan terlaksana apa yang disampaikan, jadi nggak ada masalah gitu. Karena memang di sini tuh nilai adatnya itu ya saya bisa katakan itu lebih tinggi. Anda di penjara 1 tahun pun mungkin terbayarkan ketika Anda kemudian diadat gitu. Karena memang itu luar biasa malunya ya kalau sampai kena adat di sini gitu. Jadi saya kira orang-orang yang kemudian menuduh itu ya di cross check dulu lah sebelum ngomong kan begitu. Ya. Luar biasa. Tapi itu ngomong-ngomong sudah 80% ya, sudah jadi ya. Belum Mas Bro, belum 80%. Belum, ya? Ini 30% menurut saya sih. Kalau gereja udah tinggal finishing aja. Finishing ngecat atau apa, ini gerejanya. Wow, luar biasa. Itu kayak ini ya, modelnya itu kayak gereja yang dibangun dalam berapa bulan kah itu? Berapa hari ya? 52 hari ya? Yang viral itu. Yang di India kah? Yang di India itu, yang dibangun dalam 52 hari itu. Modelnya apa? Model gerejanya? Enggak sih, saya mendesain itu kayak gini lah, kayak pintunya kayak Alfa Omega gitu ya di depannya gitu. Betul, ya luar biasa sekali. Puji Tuhan lah nih ya, udah makin banyak anak-anak. Di sini juga ada orang Nias loh. Oh, marga apa? Gea. Marga Gea, ya salam untuk mereka. Ya. Lagi pulang dia. Itulah orang bilang enak saya di Kalimantan, katanya. Di Kalimantan ini nggak jauh beda. Tantangannya sama-sama luar biasa. Tantangannya. Yang belum ke Kalimantan, yang belum pernah melayani di Kalimantan sih enak ngomongnya Bu Pen. Itulah lagi. Iya banyak itu yang kemudian itu enak. Kena pembatasan aku nih udah 3 kali. Kenapa ya? Nggak, terus lanjut. Ya, katanya enak ya jadi gembala, katanya itu jadi inilah jadi hamba Tuhan di Kalimantan itu bagus gitu. Saya pikir kalau Anda tidak banting tulang, Anda itu nggak bisa jalankan pelayanan, Anda nggak bisa majukan gereja kalau Anda nggak punya skill, Anda tidak punya namanya usaha, kemudian Anda bagaimana kemudian bisa menghidupi pelayanan dan menghidupi keluarga sendiri gitu. Ya, jadi tidak gampang teman-teman. Ada banyak yang kemudian nanya ke saya itu, saya mau pelayanan di Kalimantan. Saya cerita, saya bilang mau ndak kayak saya itu gaji itu sampai 1 juta gaji saya sebulan, gitu. Malahan kadang-kadang di bawah 1 juta. Bagaimana mau? Akan berpikir pada akhirnya gitu.
Jadi kalau seandainya teman-teman berpikir orang jadi gembala, jadi pendeta di Kalimantan ini, waduh hidupnya enak dan segala macam. Wah, dari akses jalan sampai apa namanya itu usaha untuk pelayanan, untuk hidupin pelayanan itu serba susah semua. Jadi saya kasih motivasi untuk semua, untuk teman-teman itu. Seringkali saya sampaikan, pelayanan yang sesungguhnya menurut saya perspektif saya, karena saya kan dari itu ya sampai ke Papua saya sudah pelayanan, tapi saya kira pelayanan yang menurut saya itu benar-benar pelayanan adalah ketika Anda mampu bertahan pelayanan di Kalimantan. Kenapa saya katakan demikian? Itu karena kita itu diajarkan seperti Rasul Paulus. Itu harus punya skill. Rasul Paulus bekerja sebagai pembuat tenda, dijualnya. Lalu itu dia harus hidupi jemaat dan juga dia harus untuk hidupi pelayanannya sendiri. Seperti itu kalau di Kalimantan, teman-teman. Jadi jangan berharap itu nanti ada dari gereja, ada dari jemaat, ya. Itu nggak bisa kita harap, gitu. Ya, saya tidak tahu kalau di perkotaan, tapi kalau udah masuk ke kampung, ya, udah masuk ke desa-desa, ya, itu sama tahu lah. Orang-orang yang sudah di Kalimantan pasti paham. Ya, jadi tolonglah ya buat teman-teman semua itu yang suka apa namanya tuh ngeledek, ya, fitnah dan segala macam terhadap hamba Tuhan, ya bertobat gitu ya. Aduh, luar biasa. Iya. Iya, jadi lebih baik bertobat gitu loh. Jadi kalau Anda seorang Kristen, ya, Anda belajar baik-baik lagi Alkitab, ya. Bagaimana kemudian Anda berperan dalam misi penginjilan. Begitu. Jadi jangan hanya berharap kepada para gembala, para pendeta yang tentu saja mendedikasikan kehidupannya itu tanpa pamrih loh, ya. Tanpa apa namanya itu upah yang misalnya diharapkan dari jemaat seperti yang difitnahkan ya oleh RT 666, ya. Jadi nyaman pendeta dapat persepuluhan, dapat gaji, dapat ini semua, itu fitnah semua itu, ya. Fitnah. Jadi kita melayani dengan sepenuh hati gitu ya. Berkat itu sih mengalir ya dengan caranya Tuhan. Jadi sampai hari ini dulu saya udah dari 2018 sampai 2025 ini udah 7 tahun di bulan Maret tadi. Ya, saya melayani di Kalimantan. Itu saya tidak pernah meminta-minta. Saya juga tidak pernah kelaparan. Saya masih tetap makan nasi dan minum air putih sampai detik ini. Ya, semua itu karena memang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi buat teman-teman, mari dukung ya. Saya himbau untuk teman-teman ya. Ini nomor rekening dari Ibu pendeta ya, itu untuk misi dan juga untuk pembangunan gereja. Jadi ini dua nomor rekening itu yang cukup berbeda, tentu kan diolah dengan baik. Yang untuk gereja, yang untuk pelayanan misi, Nah, jadi buat teman-teman nggak usah takut. Ya, Anda nggak akan miskin, Anda sumbang itu nggak akan Anda miskin. Nah, bagi saudara-saudari saya yang RT 6, ya nggak usah nyinyir kalau ada nomor rekening, nggak usah nyinyir kalau ada yang kemudian ada nomor rekening untuk pembangunan gereja, karena di agama Anda juga sama, gitu ya. Ya, di agama Anda sama, ada dukungan, ada kotak di depan tempat ibadah, gitu ya. Itu adalah berguna untuk mendukung ya pembangunan. Jadi kekristenan juga sama, gitu. Dan satu hal yang harus dicatat, tidak ada paksaan. Yang mau memberi dengan seberapa pun nilainya, yaitu puji Tuhan, karena Anda memberi bukan untuk manusia, bukan untuk ibu pendeta, tetapi untuk ya pekerjaan Tuhan. Jadi Anda tidak menginjil, tapi Anda sudah membantu penginjilan, maka Anda sebenarnya secara tidak langsung sudah menjalankan visi amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu saja mungkin ya apa yang saya bisa tambahkan, saya bisa sampaikan juga dari Komal ya, Ibu Pendeta pada sore hari ini ya. Oke, kembali kepada Ibu Pendeta dulu. Amin, puji Tuhan ya. Nah, ini motivasi yang baik, yang bagus. Tapi saya kena pelanggaran 3 kali ini ya. Ada apa kok saya kena pembatasan 3 kali loh Mas Bro? Itulah TikTok tuh memang cukup aneh, memang aneh tapi nyata. Adik tahu langsung hilang. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak ada pembatasan, nggak indah, nggak olahraga, jadi nggak ganti-ganti akun gitu. Iya, betul sekali. Ya itulah saya bilang, saya ketawa aja gitu loh ya Mas Bro ya. Dibilang
kayak yang tadi itu yang saya bilang, aduh disangkanya enak ya pelayanan di kampung, di pedalaman begini. Aduh nggak tahu, nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Saya tadi ngomong sama jemaat kan, selesai ibadah saya ngomong, Pak, dalam pelayanan saya ini kurang apa ya? Saya bilang gitu kan, saya sering nanya gitu sama jemaat kan, kurang apa ya Pak ya? Bu, ibu tuh udah baik, beda dengan yang lain, dengan pendeta yang lain loh, dia bilang gitu. Saya nggak tahu juga ya Pak, bangun gereja ini Mas Bro, saya nggak pakai proposal loh, saya nggak pakai proposal. Setiap berkat yang ada selalu saya beli ini, beli itu, ya terbangunlah ini, ya kan 13 kali 14 ini, dan lalu bangun ini lagi pastori ya kan, ini juga nggak pakai proposal juga. Wah, luar biasa memang. Saya nggak pakai proposal. Ya ini melalui apa yang diberkati Tuhan melalui dari sosial media, dari YouTube, dari TikTok. Memang saya udah taken kontrak sama Tuhan gitu ya. Dari awal gitu kan, Mas Bro kan tahu saya dari YouTube awalnya kan. Ya, udah itu Tuhan ya, untuk pelayanan pembangunan nih pembangunan, yang untuk pelayanan nih pelayanan gitu. Dan kadang lucu gitu. Semakin kesini makin lucu gitu loh. Kok orang bilang saya membaptis tapi nggak ada surat baptis sih, dari mana gitu loh. Dibilang saya apa, pendeta abal-abal, gembala abal-abal, karena saya suka bercanda gitu loh. Saya emang dari dulu gini stylenya, gimana sih? Kadang lucu gitu loh. Makin kesini makin lucu. Betul, tapi itu kembali lagi tadi tuh Bu ya, satu yang saya sampaikan bahwa kita hidup bukan apa kata orang. Ada satu begini teman-teman, ada satu ilustrasi. Saya tidak tahu kalau Ibu Pendeta sudah pernah dengar ilustrasi ini. Ada seorang apa namanya itu orang yang suka ini ya, yang suka nyinyir seperti itu ya. Jadi ada satu keluarga, ada satu orang tua laki-laki, lalu satu anaknya, dan laki-lakinya udah cukup tua ya. Jadi bisa dikatakanlah mereka ini ibarat seorang kafilah ya, yang sedang berjalan seperti itu. Jadi kemudian mereka itu bawa satu kuda, lalu karena kudanya itu belum terlalu tua, akhirnya mereka tarik kudanya, lalu bapak sama anak itu jalan, lalu orang-orang nyinyir. Ketika mereka lewat, orang-orang nyinyir bilang begini, itu bapak sama anak itu bodoh katanya. Itu kuda, kan mereka bisa berdua naik. Iya toh, mereka bisa naik di atas kuda itu, perjalanan mereka cepat dan mereka tidak capek. Akhirnya orang bilang, naik saja di kudanya itu, kenapa bodoh berdua begitu? Akhirnya ujung-ujungnya, iya juga, mereka naiklah di atas kuda, berdua dengan anaknya naik di atas kuda, lanjut perjalanan mereka, ya. Tiba lagi ada lagi orang di pinggir jalan, orang nyinyir lagi. Memang ada otak ini bapak sama anak. Itu kuda masih muda. Kenapa dua-duanya naik di atas kuda? Coba bapaknya turun jalan kaki, lalu anaknya saja yang naik kuda, karena kudanya itu masih kecil. Iya kan? Jadi mereka salah. Akhirnya bapak tadi turun, dia turun, anaknya saja yang naik kuda. Jalan lagi, lanjutkan perjalanan. Lewat lagi kampung sama. Orang nyinyir lagi, memang anak kualat katanya, anak tidak tahu diri, anak itu kan kamu masih muda, kamu kuat jalan, bapakmu lah yang naik kuda, bapak kamu yang naik kuda, lalu kamu yang jalan kaki. Akhirnya mereka dengar lagi, akhirnya bapaknya naik kuda, anaknya jalan kaki. Iya kan? Sampai lagi berjalan terus, ada orang nyinyir lagi. Memang orang tua itu sayang anak katanya. Masa dia enak-enak naik kuda? Ya, enak-enak naik kuda, lalu anaknya disuruh jalan kaki. Memang orang tua tidak tahu diri katanya itu. Ya, susahkan anak. Nah, bayangkan segala sesuatu yang dilakukan itu selalu salah di mata orang yang nyinyir. Ya kan? Nah, maka dari ilustrasi ini kita berpikir, kita ambil hikmatnya bahwa kita ini hidup bukan apa yang dikatakan oleh orang, tapi kita hidup apa kata firman Tuhan. Dan bagaimana kita menghidupi firman yang kita sudah ketahui dan yang sudah diajarkan kepada kita. Itu yang harus kita lakukan.
jadi kita tidak berfokus pada apa yang diajarkan dan dikomentari oleh orang lain. Nah, jadi ini mungkin relevan dengan apa yang dialami oleh Ibu Pendeta dengan orang-orang yang nyinyir. Saya kira jalan saja dengan apa yang sudah dimulai dari awal Ibu Pendeta. Nah, perlu dihiraukan orang-orang yang nyinyir seperti itu. Saya kira seperti itu saja, Ibu Pendeta. Amin. Terima kasih Mas Broko ya, Mas Bro hambanya ya. Ya, siap, siap. Karena memang Anda kan di sini gitu loh ya, udah tahu sendiri keadaan di sini kayak apa. Yang nyinyir itu kan nggak pernah jalan-jalan ke Kalimantan. Iya. Mungkin mikirnya begini, kenapa ya Ibu Diana ini kok nyantai, mungkin gitu dah ya. Kok enak kayaknya gini-gini ya. Orang kan kalau melihat pelayanan orang lain kan pasti enak toh? Iya, betul. Betul nggak? Betul. Di balik kamera mereka tidak tahu kalau kita lagi terguling-guling. cantik apa, terguling-guling. Itulah saya bilang orang itu nggak tahu bahwa di sini kita nih berjuang, kadang sampai nggak makan. Ya. Nih, Ya kita nggak makan lah. apa nih? Enggak, Siapa? enggak dibuang aja. Nih, aku mau pakai. Iya pakai. Jadi buat saya ya kayak gitu ya Mas Bro. Ya kasihan bener ya. Dibilang anak Tuhan ya anak Tuhan, tapi nyinyirnya minta ampun. Nggak tahu, saya nggak tahu mau ngomong bagaimana. Ya, itu didiamin aja Ibu Pendeta. Jadi nak perlu dihiraukan lah. Sekali lagi itu nak perlu dihiraukan. Biarkan saja dengan apa yang mereka sampaikan, tapi kita tetap berjalan gitu. Karena orang akan melihat kemajuan kita toh. Kalau seandainya itu tidak benar, jemaat di sana kan sudah pasti protes. Pasti protes lah, apalagi di sini. Aduh. Tapi Ya. sampai tadi ya saya cerita sama jemaat kan. Udah Bu, kita bikin aja. Saya akan menjelaskan ya bahwa Ibu tuh nggak seperti yang orang-orang omong gitu kan, bahwa Ibu Ya. begini. Bahkan kita ini bangun gereja aja, Ibu nggak minta dengan kami 1 peser pun. Ya, Nah. ya. Ya emang 1 peser pun nggak pernah minta. Ibu yang udah jauh-jauh datang ke tempat kami aja, nggak ada kami ini kan. Saya bilang udah nggak apa-apa, yang penting kasih pengertian aja, saya bilang gitu. Selebihnya biarin aja urusan Tuhan. Itu aja saya Mas Bro. Ya, luar biasa ya. Siapa itu? Yang lucunya lagi katanya saya ini tidak ada legalitas. Bagaimana bisa bangun gereja tidak ada legalitas ya? Nah itu lagi. Kalau masalah membangun gereja kita kelahi dulu udah wajar ya kan. Dimana-mana bangun gereja kelahi dulu kan begitu. Ya. Ya, Di ya. mana-mana. Betul. Kalau nggak kelahi ya bukan oten namanya kalau bangun gereja. Gereja Iya. yang terbangun aja banyak ditutup, apalagi proses mau ini ya, mau membangun gitu. Mana Jal? Dia minta lagi. Wow, tapi luar biasa loh Ibu Pendeta. Saya secara pribadi pun terinspirasi juga. Cuman di tempat pelayanan saya ini kan memang sudah kian berdiri, jadi saya hanya melengkapi saja begitu di gereja yang saya pelayanan. Jadi ya memang sih ada rencana untuk bangun ulang, cuma ya mungkin belum waktunya Tuhan juga. Dengan pembangunan dilakukan, termasuk itu siapa yang si Putra ya, lagi bangun juga, itu sudah hampir selesai juga gereja. Oh, yang siapa itu? Yang si tersadarkan yang Putra Aceh yang sama-sama dengan Injil Habaget itu Pak Effendi Usman. Oh, di mana beliau itu bangun? Daerah ini sih privat karena beliau kan ini toh agak cukup ekstrim gitu, beda dengan caranya ibu Pendeta. Jadi kalau dia kan memang cara diskusinya agak lumayan ini kan, agak keras, jadi tetap berjaga dia. Pokoknya di Kalimantan Barat, bayangkanlah, pokoknya kalau tahu Bengkayang, berarti pokoknya cari tahu saja di pedalamannya nanti itu, sehingga berdekatan dengan yang ada pantainya itu.
Ay, jangan. Ya, jauh masuk dalam juga. Tidak ada jaringan pakai satelit. Nanti kami pasti Agak jauh. dalam waktu dekat memang kami nanti akan ke Sanggau lagi, akan ke perbatasan. Karena kan ada gereja kami di sana tuh yang satu organisasi dengan saya ini, dan itu juga orang Nias. Saya tidak tahu kalau kenal ya, Pendeta Oktoriman Harefa. Hindi. Dia di mana? Soalnya di sini ada Harefa juga, tapi di Di daerah Balai Sungai Karangan, di Balai Karangan dekat pasar. Daun. Oh enggak, di sini nih Sungai Daun di sini. Ada marga Harefa juga. Ya, oh dia itu jadi dia daerah pokoknya dekat Entikong sudah, dekat perbatasan. Kok perbatasan daerah sana, Harefa di sini. Dekat sini. Ya. Satu itu dia PPHTGD dengan saya. Balai Karangan kah? Masuk Sekayam, tapi bukan Balai Karangannya. Itu Oh, Sungai berarti Daun. beda. Berarti beda lah, Harefa itu beda lah. Ini kan Oktoriman Harefa, istrinya orang Batak. Oh, enggak, di sini istrinya orang Dayak. Ya. Nanti kalau itu nanti kita komunikasi di WA, kemudian kalau kami jalan lagi si Putra, itu nanti kami usahakan untuk sampai ke tempat ibu memang. Ya dong, masa lewat-lewat, ku tebar paku nanti depan rumahku. Kayak Tikong tuh lewat depan rumahku loh. Iya ya. Wah. Rumah saya pinggir jalan. Kalau mau ke Tikong tuh di situ. Oke, Lewat depan siap. rumah. Siap, Tahu pasti pos tentara kan. kan, pos tentara pemeriksaan itu loh di Pemodi situ. Kan rumahku di situ. Oh, yang pos tentara pertama kah? Iya. Iya ya. Oke, kami kan udah dikasih ban itu kan, jadi kita harus nikung-nikung sedikit tuh karena ada penjaga toh. Oh. Iya. Nikung. Oh iya, berarti tahulah kalau sekitar situ. Nanti kami kalau dalam waktu dekat ini sih mungkin bulan-bulan awal bulan kah, awal bulan Agustus kah, nanti kami coba jalan lagi ke sana. Kemarin itu Mas Bro, lucunya begini. Ya, kalau sekarang rumah saya yang di pos tentara itu, di pos kompi itu ada anak saya. Saya agak menyingkir sedikit karena kenapa? Yang agak-agak dan memusuhi saya karena saya tinggal di situ itu orang kita masuk ke RT 666. Tahu lah. Iya. Kalau orang sini lalu masuk ke 666 pasti kayak apa orangnya? Betul. Melebihi daripada orang yang lahir kayak gitu kan. Iya. Nah, akhirnya saya menyingkir. Karena kenapa? Mereka kepanasan. Saya ada berkat karena saya kan pelayanan misi ke dalam-dalam, terus kadang bantu jemaat yang sakit. Diberkatilah saya mobil. Ya. Mobil itu sebenarnya bukan mobil baru tapi puji Tuhan. Fortuner, Ya. Mas Bro. Wow, luar biasa yo. Tapi tahun 2009. Iya. Nah, lalu jalan tempat saya lewat biasanya bisa satu mobil dikasih tiang. Waduh. Nah, kelailah saya. Nah, saya berdoa sama Tuhan biar saya itu nggak tinggal di situ kan karena masuk gang kan rumah saya itu. Ya. Akhirnya ada berkat, adalah rumah di pinggir jalan gitu. Makinlah marah dia nggak tahu, dia jahat dengan saya, Tuhan menolong. Bingunglah dia. Musik saya ya kan, saya diberkati Tuhan, diusiklah saya sampai saya keluar dari rumah saya. Akhirnya ditempati sama anak saya dengan istrinya yang orang Dayak itu. Kan anak saya kan nikah sama orang Dayak. Iya. Gitu. Ya tahulah kalau orang di sini lalu dia ikut ke RT 666 kan udah setengah mati kayaknya kan. Betul. Lebih fanatik lagi. Seperti itulah. Berdoalah. Semoga yang udah tersesat itu kembali lagi itu. Ya. Jadi intinya kan gini Bu Pendeta. Jadi manusia itu mereka-reka hal yang jahat, tapi itu mereka-rekanya untuk kebaikan bagi kita. Jadi mungkin dengan demikian kan
ya artinya Ibu Pendeta bisa dapat rumah yang di pinggir jalan Ada lagi. berkat. Iya, betul. Lebih Itulah. mudah lagi untuk menjangkau, lebih mudah lagi untuk akses ke pasar dan segala macam. Kalau yang tadinya agak susah, tapi sekarang itulah cara Tuhan. Jadi hal-hal yang buruk yang dipikirkan itu justru Tuhan rubah menjadi berkat bagi kita. Amin. Itulah Itulah kutuk berubah dahsyatnya. jadi berkat. Itulah firman Tuhan. Betul, betul. Itu dahsyatnya Tuhan kita itu. Wah. Tetap semangat Bu Pendeta ya, tetap semangat ya, jangan kendor. Biarkan saja orang-orang begituan itu mau bicara apa, yang penting kita jalani gitu. Ya apa yang Tuhan kasih untuk kita kerjakan. Luar Oh, ini biasa. suaminya yang istrinya orang Nias. Ini Bapak Pendeta. Oh, Oh ini itu marga apa? Oh dia, oh dia. Gea. Kalau ini orang Dayak suaminya, istrinya yang orang Nias, marga Gea. Oh siap. Salam kenal lah. Awas ya kalau ndak lewat lagi ya. Oh, nggak mampir. Pasti mampir, pasti. Nanti kami sudah atur waktu. Akan berjalan ya kami berdua dengan itu. Nanti kami barangkali pun akan bikin seminar-seminar ini nanti kecil-kecilan untuk gereja-gereja sih. Kami lagi dalam program. Gitu. Orang mikir di Kalimantan tuh pelayanannya enak banget. Kalau nggak enak nggak bertahan ya toh. Iya. Iya. Sangat enak. Jadi buat teman-teman yang mau Kalimantan itu silakan datang ke sini. Seperti itu. Saya udah jarang di TikTok, Bu. Ini aku hampir 2 bulan nggak pernah live saya. Aduh, 2 bulan tidak pernah live. Saya 2 bulan babak belur. Ya. Kenapa saya bilang babak belur? Nah itulah saya bilang diomongin sana, diomongin belur. Nah itulah saya bilang diomongin. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau nggak gitu kan nggak sponsor gratis namanya ya kan. Gitu kan nggak sponsor gratis namanya. Iya. Wah, luar biasa ya. Ya, kemarin tuh memang pengen sekali kemarin tuh ketemu. Cuman itulah waktu kami nggak banyak karena saya dadakan. Itu si Putra itu kan rencananya ke tempat saya. Oh, dia bilang nanti kita mentok-mentoknya kalau ke tempat bro. Jadi akhirnya kami nginap di Landak. Kami nginap di Landak 1 malam. Lalu habis itu dia langsung ngajak, ayo kita ke perbatasan. Akhirnya izin dulu ke orang rumah. Karena saya kan nggak izin. Kemudian pakaian tidak bawa banyak juga. Jadi hanya 1 pasang ya saya bawa. 2 pasang lah. Akhirnya karena dia paksa itu ya udahlah. Tetap sama-sama pergi ke Entikong ke perbatasan itu. Jadi makanya paginya langsung balik. Karena nggak ada pakaian. Oh nggak ada pakaian di rumah, banyak pakaian. Kalau saya kan gini ya Mas Bro ya. Ya. Berkat-berkat yang ada, misalnya ada baju-baju ya, udah saya laundry, saya masukin lemari. Nah, itu biasanya kalau ada teman-teman hamba-hamba Tuhan gitu kan, entah itu kehujanan atau misalnya dia butuh baju ya, kan biasanya kan ada yang apa ya, numpang teduh atau apa ya, pendeta-pendeta tuh yang udah kebasaan ya, saya kasih jaket lah, ada baju hem lah gitu. Ada udah saya siapkan itu. Itu Ya meskipun bukan Alkitabiah. baru ya, nggak baru ya, karena berkat dari orang yang sekiranya oh ini cocok untuk pendeta nanti misalnya gitu loh. Saya sisihkan itu. Gitu. Wow, luar biasa. Jadi pendeta itu nggak, kalau yang kehujanan ada yang perempuan, ada yang baju laki-laki, itu ada udah saya siapkan. Wah, berarti kalau kami pergi nanti kami dapat ini. Wah, Tapi bukan baru ya, tapi ada lagi. Jadi yang misalnya nggak ada baju ganti, tenang aja ada. iya. Kalau nggak ada tempat untuk menginap di tempat saya ada, bukan di rumah saya. Saya sudah menyiapkan tempat ya, kamar misalnya, itu ada di rumah anak saya gitu kan. Iya, luar biasa. Di situ udah disiapkan juga, misalnya ada hamba Tuhan gitu kan, yang
menginap, singgah gitu ada. Itu luar biasa Juga itu, Bu. sibuk juga sih saya diberkati babi soalnya. Wow. Oh, ada yang sumbang babi ya untuk pelihara ya? Ya, kemarin 8. Wow. Lalu 4 lagi masih belum diambil. Babi landrace. Wih, Mhm. boleh-boleh itu. Jantannya 2. Kemarin jantannya 2. Dikasih betina 6. Mau ditambah lagi belum diambil, betinanya 4 lagi. Wow. Luar biasa ya. Jadi peliharanya kemana ini? Ke kampung ya? Enggak, saya punya kandang sendiri. Saya bikin kandang sendiri. Oh, wow. Saya dulu pelihara juga, tapi waktu di Papua, waktu di pedalaman Papua sudah pernah pelihara juga. Saya enggak Kalau sekarang. kalau di Jadi sini, kalau di sini payah. Saya pelihara di sini tuh payah karena pas di tengah-tengah kecamatan dan itu rumahnya ya baku berhadapan. Jadi depan belakang ada rumah. Jadi mau bangun di mana? Mau kasih kandangnya? kalau di rumah saya jauh sama pemukiman, jauh. Oh, Ya sekarang 17 ekor di rumah. Ada yang bunting lagi. Babi kampung. Yang 7 kampung. Sebenarnya ada 10 babi saya yang kampung. Cuma ada orang kampung ya termasuk besan saya juga minta lagi. 11 semuanya. iya. Ada yang nanya ini di Desa Kapur yang ditolak warga Mandeker itu sudah aman kah? Tentulah itu cepat aman, sahabat ya. Kalau di Kalimantan itu sampai 1 kali 24 jam. Kalau sudah viral itu toko adat, pasukan merah, Sabang merah itu tidak akan tinggal diam, itu langsung turun tangga itu. Turun Yang tangga, melarang, yang melarang siapa? Yang melarang itu kaumku. Gimana yang di situ nggak takut ya kan? Udah banyak orang Iya. Madura jadi oten sekarang. Iya. Mulai khawatir kan, mulai khawatir Udah dengan khawatir dia nama Madura saya ada. Terus kemarin saya nge-live kan ada orang Madura. Ada lagi sepupuku dari Pamekasan Madura sana jadi oten kabur juga ke Pontianak. wah. Hmm. Ada juga kemarin jemaat saya di sini ada dari Madura juga, tapi udah suaminya orang Papua, itu mereka sudah kembali ke Papua. Hmm. Gimana Ada. mereka nggak takut Pak? Banyak. Orang Madura ada banyak jadi oten. Iya, itulah dia. Memang gak heran, Bah. Udah akhir zaman dan ya itulah memang tantangan bagi gereja, loh. Iya. Dan mereka tidak berkembang di Kalimantan ini, mereka tidak kembang. Mereka tidak akan bisa karena Mereka di tidak sini- berkembang, tetapi kayaknya menghambat lah ya. ya. Kenapa sih? Makanya memang harus dicegah ini. Saya nih Mas Bro doakan ya, kalau selesai bangun pastori di belakang saya ini, saya mau bangun next gereja lagi. Oh, di tempat lain. Tempat lain dong, di kampung lain. Oh, bukan satu desa ya. Enggak. Bukan Oke, satu kampung lah gitu. Karena yang di sono sudah ada gitu. Ya. Tapi nanti Ibu pusat pelayanannya masih di sini nih, yang gereja sekarang. Oh, di sini lah induknya di sini. Menjadi induk. Oke. Lalu baru buka cabang lagi ya. Iya. Atau memang sudah ada tinggal dibangun lagi. Saya perintisannya ada 3 tempat Mas Bro. Perintisannya ada 3. Ya. Jadi yang satu yang ini kan udah selesai. Sebenarnya masih ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Tapi yang kedua ini mau bikin aja. Wow. Ya biasalah, kelahi dulu. Ya biasa, itu hal biasa. Kelahi dulu lah. Luar biasa. Tetap semangat lah Bu. Saya tetap support ya, doa ya, dukungan itu pasti ya akan terus kita doakan ya. Saya juga sebenarnya merindu demikian, tapi di sekitar saya ini udah memang susah ya karena organisasi juga udah banyak ya, kecuali di tempat-tempat yang memang
sudah tidak ada, belum ada gereja Kristen Protestan, jadi mungkin barangkali di sini bisa, gitu. Di sini masih banyak Mas Bro. Masih banyak. Yang tidak ada gereja Kristen di sini masih banyak tempatnya itu. Cuma masalahnya banyak orang yang tidak mampu tinggal di kampung kayak begini. Itulah saya bilang kalau visi dan misinya mereka tidak tulus, tidak akan pernah mampu tinggal di kampung begini. Iya, betul. Ya kan begitu kalau nggak tulus. Mau ke pasar aja 2 jam. Iya. Dari sini mau ke balai itu 2 jam. Wah, jauh sekali. Iya. Terus ini masih enak, jalannya udah bagus sekarang. Kalau kemarin sampai 3 jam motor aja jalannya di sini. Sekarang mobil udah bisa. Tidak dekat dengan Kembayan, pasar Kembayan. Mana ini arah mau ke Sintang ini, ke Sepiluk. Oh, aduh jauh. Makanya saya gini, ya semakin dihujat makin banyak berkat lagi. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya ya, doa begitu saja ya. Kalau dirimu kan sudah tahu jalanmu ke Sepiluk. Iya, iya. Jadi dari balai sampai ke daerah Sungai Daun, masih menggok ke kiri, belok ke kiri, perbatasan sama Malaysia. Oh, berarti ke apa tadi nama daerahnya tadi? Sungai Tekam. Enggak, mau kemana tadi tuh, arah kemana tadi bilangnya? Mau ke daerah Sepiluk. Kalau lewat lurus kan, kalau daerah lurus Jalan Poros nih. Jalan Porosnya ini kan dari Balai, terus Noyan, Sungai Daun, terus ke Miru belok kiri. Miru belok kiri, kita mau masuk ini pokoknya dekat sama perbatasan sama ini Malaysia. Hutannya ya. Hutannya, wow. Wih, luar biasa itu ya. Makanya orang bilang saya katanya enak-enak pelayan di sini. Haleluya. Ketawa aja sih Mas Bro. Meskipun agak kesel gitu ya. Ketawa aja. Kalau jalan utama sih ke sana itu dari misalnya dari Sosok atau ke Pontianak sampai ke perbatasan Malaysia di Entikong itu bagus jalannya. Tapi kalau sudah belok kanan belok kiri masuk gang sini masuk di gang situ, itu yang susah teman-teman. Kalau sudah hujan saya aja dulu pelayanan bawanya cangkul. Cangkul saya bawa. Iya. Wow. Ya, tetap semangat saja Ibu Pendeta ya. Saya apa namanya itu sangat udah mampir. Nah, itu yang saya sampaikan tadi itu nak perlu dihiraukan lah. Apa yang dikatakan orang itu nak usah gitu ya, nak usah dihiraukan. Yang penting kita lakukan apa yang menjadi bagian kita lah. Ya. Ya, amin. Nah, jadi tetap semangat, jangan menyerah dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiga hal itulah yang saya bisa bagikan. Ya, tetap semangat, jangan menyerah, dan selalu mengucap syukur. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 itu in everything, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu hallah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi apapun itu, dalam semua hal harus mengucap syukur. Makanya kalimat untuk menguatkan itu tadi, ya, jangan sampai kita menyerah hanya karena perkataan orang, hanya karena apa yang disampaikan oleh orang-orang yang nyinyir, yang tidak mengerti dunia pelayanan dan bagaimana sakitnya untuk menjadi seorang pelayan. Ya, seperti itu. Ya. Oke, Mas Bro. Makasih. Salam dari Samalantan, Kalbar. Siap, salam dari Landak. Samalantan berarti daerah Bengkayang ya? Bengkayang. Ya. Oke, Ibu Pendeta lanjut ya, Ibu Pendeta ya. Oke, ini makasih. Saya mau kunjungan. Makasih. Nah, saya mau kunjungan dulu nih ke jemaah dulu. Oke, siap. Gitu. Oke. Oke, siap. Oke, makasih. Makasih. Oke. 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 Oke.
Memberkati. Siap. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain waktu. Saya akan sudah pastilah kita pasti akan ketemu. Oke, Ya. makasih. Oke ya, saya izin turun. Oke. Loncat saja. Oke lah Bapak Ibu, beliau teman pasti sudah tahu ya sama Bapak Laskar Kristus ini. Beliau ini pelayanan dekat dengan saya di sini ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kalau orang yang sudah tahu tempat pelayanan di sini, dia tidak akan banyak komen, malah mendukung dan saling mendoakan seperti itu. Puji Tuhan. Kamu cong roh ini cong. Bade cong. Kamu roh ini. Salam Pak Cornelius, salam buat retan semuanya. Salam Bapak Niko, salve Bapak. Terima kasih. Mungkin ada yang mau naik di sini. Silakan yang mau naik silakan angkat tangan. Ya. Bantu doa dan dukungan selalu Bapak Ibu ya untuk pembangunan pastori gereja kami di belakang ini ya Saudara ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang memiliki hati ya. Kiranya pembangunan pastori gereja kami ini bisa selesai Saudara ya, karena nextnya kita akan membangun gereja yang kembali ya Saudara. Salam Bapak Singa Yehuda. DM di mana Pak? DM-nya di sini atau di chat WA ya Pak ya? Sudah Bapak Ibu ya, gerejanya udah disepil dari tadi. Pastori ini ya Pak, ini belakang yang belum dibangun, belum selesai ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberkati pembangunan pastori gereja kami ya, karena ini sangat penting banget untuk dipakai untuk anak sekolah minggu dan juga dipakai untuk kita tinggal di sini, karena kita kan nggak harus ada tempat tinggal Saudara. Memangnya Bapak Ibu tega ya saya tidur di mana-mana. Nanti ada hamba Tuhan ya seperti teman-teman yang bisa pelayanan di sini. Sungguhnya nekat yang nyata. Kalau nggak nekat nggak usah jadi pendeta, kan begitu ya Pak ya. Oke. Nah ini gerejanya. Yang mau lihat ini gereja. Aduh Tuhan Yesus.